Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman Utami dengan NPM 231705130 dari kelas D. Di sini saya akan membuat soal dari mata kuliah sistem pakar, di mana membuat soal pilihan ganda terkait materi atau chapter ketiga kita, yaitu reasoning under uncertainty atau penalaran dalam ketidakpastian. Oke, di sini saya sudah membuat satu soal terkait materi reasoning under uncertainty. Jadi di dalam soalnya saya membuat mengapa penalaran dalam ketidakpastian diperlukan dalam sistem pakar. Nah, di sini saya telah membuat beberapa opsi. Yang pertama, karena komputer tidak bisa menghitung secara pasti, kemudian karena logika pasti tidak bisa diprogram, kemudian karena kenyataan seringkali mengandung informasi yang tidak lengkap dan ambigu. Serta yang terakhir, karena semua data selalu lengkap dan pasti. Jadi alasan mengapa penalaran dalam ketidakpastian diperlukan dalam sistem pakar, itu jawabannya yang paling benar yaitu bagian C. Karena kenyataan seringkali mengandung informasi yang tidak lengkap dan ambigu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu penalaran dalam ketidakpastian dalam sistem pakar. Nah, di sini saya sudah belajar dari AI, di mana di sini saya menyuruhnya untuk menjelaskan kembali terkait penalaran dalam ketidakpastian. Jadi di sini dijelaskan bahwa penalaran dalam ketidakpastian itu merupakan proses pengambilan keputusan atau kesimpulan serta informasi yang dimiliki yang tidak lengkap, ambigu atau tidak pasti. Kemudian hal ini karena adanya dunia nyata, kita seringkali jarang sekali menemukan informasi yang benar-benar pasti. Nah, contohnya itu di sini dapat direalisasikan atau diaplikasikan itu seperti seorang pasien demam. Nah, apabila dia bisa karena flu, bisa karena tipes atau penyakit lain. Nah, sistem pakar harus menalar dengan mempertimbangkan ketidakpastian dari seorang pasien demam tersebut. Nah, di sini mengapa penalaran dalam ketidakpastian itu diperlukan dalam sistem pakar? Itu yang pertama, itu alasannya data seringkali tidak lengkap. Misalnya gejala atau tidak semuanya muncul yang disebabkan oleh pasien tersebut. Kemudian informasi bisa ambivalen atau ambigu, gejala sama untuk penyakit yang berbeda. Nah, sesuai dengan soal dan jawaban yang telah saya buat, mengapa penalaran dalam ketidakpastian diperlukan, yaitu karena seringkali tidak mengandung informasi yang jelas atau tidak lengkap dan bersifat ambigu atau ambivalen. Kemudian pakar manusia biasanya menggunakan perkiraan, intuisi, atau probabilitas. Sistem pakar meniru hal ini dengan metode matematika. Nah, ini metode yang bisa digunakan dalam penalaran dalam ketidakpastian. Contohnya menggunakan probabilitas untuk menghitung teori peluang dari si pasien apabila terjadi demam tersebut. Menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti. Oke. Langsung saja untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, penalaran dalam ketidakpastian itu penting karena dunia nyata penuh dengan informasi tidak pasti, di mana metode yang sering kali digunakan dalam penalaran dalam ketidakpastian ini, yang pertama ada probabilitas atau peluang, kemudian ada teorema Bayes, Kershner factor, dan fuzzy logic. Kemudian penalaran ini sistem pakar bisa mengambil keputusan meskipun data tidak sempurna. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.